Cek Kodam, aktivitas online yang ramai di media sosial seperti live TikTok dan Instagram, pengguna akun sering membagikan tangkapan layarnya setelah cek Kodam. Dari yang hanya sekedar iseng-iseng ikut-ikutan, hingga yang menganggap serius mencari tahu apa yang ada di dalam dirinya dengan kodamnya. Seperti contohnya rawa rontek, macan putih, dan yang lainnya. Nah, kata-kata tersebut menjadi viral di media sosial online, di mana konten kreator menjadikan bahan untuk mencari popularitas yang pada akhirnya eksposur konten tinggi dan mendapatkan keuntungan. Nah, karena itu bagaimana Islam memandang fenomena cek kodam ini? Maka dari itu pada pembahasan kali ini, kita akan membahas hukum dari cek kodam, walaupun itu hanya candaan belaka. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Apa itu kodam? Istilah berbau mistis ini sejak dahulu memang menjadi pembicaraan, di mana orang awam menganggap kodam itu adalah sesuatu atau sosok yang melindungi seseorang. Bahkan kodam bisa dikatakan mirip jurus Kuchiyose no Jutsu di serial anime Naruto, di mana teknik memanggil makhluk untuk membantu melindungi diri. Dan banyak juga film kolosal, di mana para tokoh dapat mengeluarkan ilmu atau jurus naga terbang atau harimau padang pasir, misalnya. Dan dari berbagai sumber, kodam dalam bahasa Arab memiliki arti umum, yaitu pembantu, penjaga, atau pengawal. Namun karena istilah berbau mistis ini, kodam biasanya dianggap dari alam gaib, entah dari bangsa jin atau malaikat. Kodam dapat berwujud gaib seperti hewan, monster, bahkan menyerupai manusia. Banyak orang yang menganggap bahwa kodam merupakan bagian dari diri manusia, entah bawaan lahir, ilmu turunan leluhur, bakat alami, atau melakukan prosesi tertentu untuk melakukan kontrak atau perjanjian dengan bangsa jin. Nah, kodam juga dipercaya dapat membentuk kepribadian seseorang. Namun, bagi orang-orang yang beriman, hal tersebut merupakan tipuan setan untuk merusak akidah ketauhidan dan sangat dekat dengan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam literatur Islam ada dua istilah terkait peramal, yaitu kahin dan arraf. Kahin adalah orang yang memberitahu kejadian-kejadian yang akan datang dan mengklaim dirinya tahu akan hal-hal gaib. Masuk dalam kategori ini orang yang mengklaim dirinya mendapatkan kabar dari jin atau malaikat. Sementara arraf adalah orang yang mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, seperti mengetahui tempat hilangnya suatu benda melalui perhitungan dan sejenisnya. Nah, para ulama mengatakan bahwa ilmu ramalan, perbintangan, dan sejenisnya adalah haram untuk dipelajari, diajarkan, dan dipraktekkan. Melakukan ramalan seperti live cek kodam adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Bahkan tidak boleh ada timbal balik harta di dalamnya. Seperti contohnya orang yang membagikan stiker yang berbayar hanya untuk mengecek kodamnya. Bahkan sebenarnya tidaklah ditemukan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu yang menyebutkan istilah kodam atau jin kodam. Namun wallahu alam, yang dimaksud kodam di sini adalah jin yang diyakini akan senantiasa membantu dan melayani pemiliknya, yang mana berasal dari bahasa Arab yakhdum atau khodama, yang artinya membantu atau melayani. Nah, bahwasanya dari hal ini tidak boleh menggunakan aplikasi cek kodam atau semisalnya, baik serius ataupun untuk hiburan saja. Karena beberapa poin-poin berikut ini. Yang pertama, tidak ada manusia yang bisa menundukkan jin setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, sudah jelas bahwa setelah Nabi Sulaiman alaihi salam tidak ada makhluk yang bisa menundukkan bangsa jin. Yang ada adalah mereka bekerja sama dengan jin. Jin membantu manusia dan manusia memberikan timbal balik kepada jin. Allah Ta'ala berfirman, Sulaiman berkata, "Wahai Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kuasa yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Maka kami menundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menuruti perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli membangun bangunan dan penyelam. Begitu juga setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 35-38. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan beberapa kemampuan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak diberikan kepada orang-orang setelah beliau. Di antaranya kemampuan untuk menundukkan jin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan dianggap dapat menundukkan jin. Dan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika beliau selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat engkau membuka kedua tanganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di mukaku. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna.
sebanyak 3 kali. Namun setan itu tidak juga mundur. Kemudian aku bermaksud untuk menangkapnya. Seandainya aku tidak ingat doa saudara kami Nabi Sulaiman, tentu aku mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut, maka sebenarnya tidak ada jin kodam yang bisa diperintahkan begitu saja oleh manusia. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memerintahkan jin selain Nabi Sulaiman. Dan jin kodam itu tidak akan tunduk melainkan ada kompensasi dan timbal balik yang diberikan. Nah, timbal baliknya berupa apa? Berupa meminta manusia melakukan maksiat, bid'ah, syirik, dan kufur. Yang kedua, kerjasama dengan jin adalah perbuatan para dukun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa para jin bekerja sama dengan para dukun dalam mengkabarkan kabar-kabar gaib kepada manusia, yang mana beliau bersabda, setan-setan itu pun membisikkan kabar-kabar langit pada telinga para dukun, seperti meniupkan angin ke botol-botol. Lalu setan-setan itu pun menambahkan kabar-kabar tersebut dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, yang mengklaim mengetahui adanya jin kodam atau tidak biasanya adalah para dukun. Zaman dahulu, orang yang ingin tahu ia memiliki kodam atau tidak, atau bahkan ingin meminta kodam, maka ia akan datang ke dukun langsung. Namun di zaman modern ini, orang-orang menggunakan aplikasi. Maka menggunakan aplikasi cek kodam sama saja dengan datang ke dukun. Sedangkan datang ke dukun adalah kekufuran. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal, kemudian ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Dawud, hadis Tirmidzi. Nah, makanya dari hal tersebut sungguh mengerikan seseorang bisa kufur dan menjadi kafir di zaman ini hanya dengan semudah menggunakan aplikasi online dan melakukan sesuatu yang iseng-iseng saja, seperti halnya cek kodam. Dan oleh karena itu, jauhilah hal ini sejauh-jauhnya. Lalu kemudian yang ketiga, seseorang yang ingin cek kodam menunjukkan ada niatan dalam dirinya untuk meminta bantuan kepada jin. Padahal sedangkan meminta bantuan kepada jin adalah perbuatan yang diharamkan dan jalan menuju kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara para jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Nah, kemudian Al-Lajnah Ad-Daimiyah lil Buhus wal Ifta menjelaskan, tidak boleh meminta bantuan kepada jin dengan cara apapun dan untuk tujuan apapun, karena hal itu termasuk isti'anah atau meminta pertolongan kepada jin dan setan, dan hukumnya adalah haram dan termasuk sarana kepada kesyirikan. Dan tidak boleh membenarkan perkataan para jin ketika mereka mengabarkan sesuatu seputar sihir dan tukang sihir, karena mempercayainya perkataan mereka akan menimbulkan banyak kerusakan. Hal ini dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Dan maksudnya dari hal tersebut, kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu, sebagaimana kami tidak menyembah selainmu. Dan Nabi SAW bersabda, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah dalil bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah adalah kesyirikan. Dan di antara hal itu adalah meminta pertolongan kepada jin dan setan, karena mereka itu makhluk gaib yang tidak nampak oleh mata. Nah, orang yang berdoa kepada para jin dan setan untuk meminta pertolongan, maka ia telah berdoa kepada selain Allah dan telah mengagungkan serta meyakini bahwa para jin dan setan tersebut melebihi kapasitas dan martabat manusia. Dan umumnya para jin dan setan itu tidak akan membantu kecuali pada orang-orang yang akan membantu mereka pula dan mengagungkan mereka dan mengagungkan selain Allah dan kesyirikan. Dan hal ini dijelaskan dalam fatwa Syekh Ibnu Jibrin. Lalu keempat, aplikasi cek kodam adalah kedustaan, walaupun hal itu adalah sebagian konten dari aplikasinya. Nah, karena Allah Ta'ala menegaskan bahwa manusia tidak bisa melihat jin, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia, yaitu jin, dan para pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa lihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, juga terdapat riwayat dalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari Ar-Rabi', ia berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i pernah berkata, orang yang mengaku bisa melihat jin, maka kami menganggap batal persaksiannya kecuali kalau dia seorang nabi. Dinukil dari tafsir Al-Mannar.
Nah, maka pengguna aplikasi ini jelas telah dibodohi oleh si membuat aplikasi, atau bahkan walaupun itu hanya konten belaka. Karena aplikasi ini atau konten ini tidak benar-benar bisa melihat adanya jin kodam atau tidak. Lalu yang kelima, orang yang menggunakan aplikasi cek kodam atau semisalnya adalah orang-orang yang lemah akidahnya, lemah imannya, dan punya potensi untuk terpedaya oleh para jin. Dan jin sangat suka dengan orang seperti ini. Karena jin suka dengan orang-orang yang punya kecenderungan pada kesesatan, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, manusia dan jin, dan Allah berfirman, "Hai golongan jin atau setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Rob kami, sesungguhnya sebagian dari kami manusia telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lainnya, jin. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat tinggal kamu semua, sedangkan kamu semua kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain." Quran Surat Al-An'am 128. Nah, oleh karena itu, kita khawatir orang yang awalnya tidak mengalami gangguan jin sama sekali, setelah ia menggunakan atau mengikuti konten cek kodam, ini malah para jin akan tertarik pada dia, sehingga jin memberikan gangguan-gangguan padanya dan berusaha menyesatkan dia. Kemudian keenam, jika seseorang menggunakan cek kodam ini hanya untuk bercanda-canda atau main-main saja, maka juga tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana terlarangnya mendatangi dukun walaupun tidak mempercayainya. Dan juga dari sebagian istri Nabi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang datang ke tukang ramal, lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena itu, walaupun kita hanya mengikuti konten cek kodam saja dan bertanya kepadanya, meskipun dia bukan dukun, tetapi kita tidak tahu bahwa dia dukun atau tidak, itu tetap saja tidak boleh. Dan bertanya kepada dukun walaupun tidak mempercayainya, selain hukumnya haram, ia juga termasuk dosa besar dan sarana menuju kesyirikan dan kekufuran. Dan demikian adalah pembahasan mengenai hukum dari cek kodam, walaupun hal ini hanya candaan belaka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.